Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Oma, Opa, Kakak, dan adik-adik yang terkasih dimanapun berada. Puji syukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online intergenerasi hari ini. Mari kita bersama mau mempersiapkan diri kita, biarlah Roh Kudus boleh hadir memenuhi hati dan pikiran kita. Kita bersama mau memuji dan memuliakan Allah Bapa. Marilah jemaat dan anak-anakku semua, kita mengawali ibadah ini dengan mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
adik-adik, yuk sama-sama kita mau bernyanyi dan kita mau bergerak. Ajak kakak-kakaknya, papa, mama, dan oma opa untuk bersama-sama bernyanyi dengan penuh semangat. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tuhan Allah kita dan karyanya sungguhlah amat indah. Kita pun sebagai ciptaannya, kiranya dijadikannya indah sebagaimana yang Ia pandang mulia. Saat ini kita mau datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Nya ini kita dapat beroleh kekuatan dan pengharapan. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Memandang
Mari jemaat, kita siapkan hati kita sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah supaya kami diberi hikmat dan kemampuan untuk mengerti apa yang kami baca dan mau kami renungkan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, menyertai kami, memberi kami hikmat dan pencerahan supaya kami mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam firman yang kami baca dan renungkan, supaya kami hidup seperti dan sesuai yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua. DNA dikenal manusia sebagai pembeda atau ciri khas antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Maka kita seringkali mendengarkan, oh dilihat itu DNA-nya, supaya tahu apakah ini benar ini anaknya dia apa bukan. Wah, jadi dari DNA-nya kita bisa tahu ciri khas dan keunikan dari seseorang. Dan itu tidak bisa ditiru oleh orang yang lain. DNA satu, gen orang satu dengan yang lain berbeda. Nah, DNA yang kita kenal sebagai asam deoksiribonukleat itu memang membawa sifat, terutama informasi biologis setiap makhluk. Sejak dia ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick, dia menjadi sangat berkembang. Sehingga lalu orang bisa membedakan DNA manusia dengan makhluk hidup yang lain. Sebagai contoh, katanya simpanse dengan manusia beda. Kenapa? Karena beberapa hal sangat berbeda. Walaupun ada kesamaannya. Bahkan kesamaannya katanya 98%. Mungkin dari bentuk tubuh. Mungkin dari struktur tulangnya ada yang sama. Tapi secara biologis walaupun 98,7% sama, perbedaan yang 1,3% itu penting sekali. Dan seringkali itu sangat menentukan yang menjadi beda. Belum bagian non-coding gen. Ya, ada gen yang sudah di-coding, sudah ketemu kodenya, ada yang non-coding. Yang betul-betul masih menjadi misteri mestinya.
Karena memang manusia berbeda dengan simpanse. Tapi menarik hasil-hasil penemuan gorila 98% DNA-nya mirip dengan manusia. Orang hutan 97%, kucing 90%, tikus 85% mirip dengan DNA manusia. Maka banyak percobaan-percobaan medik misalnya menggunakan tikus supaya melihat bagaimana kalau itu nanti diterapkan pada manusia. Kira-kira bagaimana? Karena memang ada kemiripan-kemiripan. Ayam 60%. Tapi sekali lagi walaupun begitu, kucing bukan manusia. Manusia bukan gorila. Dan orangutan bukan manusia. Beda sekali. Kenapa beda? Ya nanti DNA-nya saja beda. Sekaligus juga ada hal-hal yang lain. Yang saya sebut misalnya manusia itu bisa punya iman. Menghayati pencipta dirinya. Mengenali pencipta. Itu nggak bisa dialami si kucing atau si gorila atau orangutan. Manusia punya kemampuan berpikir. Punya kemampuan belajar, senang belajar, suka berbahasa dan bisa berbahasa macam-macam. Kalau kucing ya meong, nggak bisa ganti jadi kucing berbahasa Arab atau bahasa Jawa atau kucing bahasa Inggris, bahasa Mandarin, nggak ada itu. Kucing ya meong bahasanya. Juga beretika manusia. Manusia punya rasa malu kalau telanjang. Manusia ingin tampil rapi. Tapi binatang, monyet, gorila, ya nggak malu kalau telanjang. Kenapa? Ya memang nalurinya demikian. Maka manusia dengan binatang-binatang atau hewan-hewan, makhluk itu sangat berbeda. Manusia punya hati yang lembut. Karena itu saudara, pertahankan nih perbedaan hati lembut ini dengan yang lain. Kalau hati kita sudah nggak lembut, kita jadi orang nggak peka, waduh, kita memalukan umat manusia ya, yang dikenal punya DNA-nya itu hati yang lembut. Punya jiwa kepahlawanan, berani berkorban, punya budaya, membangun budaya. Manusia suka bersosialisasi, manusia bisa bermasyarakat dan menata masyarakat dengan tata tertib. Sehingga manusia bisa di lampu lalu lintas bisa berhenti dengan tertib. Diminta pakai masker, bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Karena itu saudara hati-hati. Bagi yang nggak bisa tertib, nggak suka mengikuti protokol kesehatan, jangan-jangan DNA manusianya agak kurang. Maka kita harus belajar saudara, membuktikan saya ini manusia loh. Bukan monyet dikasih masker ya dipakai lepas lagi, dipaksa pakai lepas lagi. Memang nggak punya kemampuan berbudaya dan gak bisa disiplin. Tapi manusia lain, manusia bisa berpikir, manusia bertindak dengan logis, manusia bisa memperbaiki diri, manusia punya kesadaran diri, dan manusia bisa bertobat. Wah, ini luar biasa. Tapi lebih lanjut lagi saudara, soal DNA ini, pendeta Yoas menggunakannya menarik untuk gereja. Pak Yoas mau memakai istilah DNA ini untuk menunjukkan bahwa gereja itu bisa loh. Dilihat apa bedanya gereja dibanding organisasi, institusi yang lain. Misalnya gereja dibanding partai, dibanding dengan sekolah, gereja dibanding dengan unit bisnis, atau gereja dibanding dengan PKK, atau dengan klub, beda. Kenapa? Ada DNA-nya gereja, atau mau menunjukkan ada ciri khas yang harus ada. Kalau mau disebut gereja ya ini, kalau nggak ada ini bukan gereja. Apa itu? Misional, inkarnasional, dan relasional. Misional artinya gereja punya misi yang baik, membangun kehidupan yang bagus seperti semangat Allah Bapa untuk membangun kehidupan yang baik. Inkarnasional, selalu terjun untuk hadir seperti Kristus hadir di tengah dunia ini untuk memperbaiki yang salah, dosa, diampuni, diperbaiki, untuk berkorban, memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, menjadi teladan apa yang baik. Gereja juga punya semangat relasional. Seperti Allah Roh Kudus yang hadir, membangun relasi, supaya gereja itu dengan sikap inklusifnya bisa berkomunikasi dan berelasi dengan semuanya. Gereja yang bisa menjadi berkat dan kawan sahabat bagi semua orang. Gereja yang bisa berelasi dan jadi berkat dalam segala keadaan. Supaya gereja menjadi pembawa damai. Seperti kehadiran Allah Roh Kudus membawa damai dalam kehidupan. Nah, melanjutkan penggunaan istilah DNA, saya ingin memakai juga untuk renungan hari ini.
apakah DNA Allah Tritunggal itu ada dalam diri kita? Apakah sifat-sifat Allah yang baik itu mengalir nyata dalam hidup kita? Apakah hidup kita menunjukkan kita ini pantas disebut anak-anak Allah? Ini umat Tuhan. Kenapa? DNA-nya menunjukkan ciri-ciri yang sama. Atau jangan-jangan DNA yang nampak dalam diri kita itu lebih mirip dengan iblis. Wah, saudara, DNA-nya DNA lebih mirip iblis atau DNA anak-anak Allah. Saudara, saya ingin memakai hal ini dengan mengingat bacaan kita tadi. Yohanes 15 ayat 1-8. Kita diingatkan tentang pokok anggur yang benar. Di ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Akulah pokok anggur yang benar. Benar dari kata aletinos, yang benar. Sungguh-sungguh asli, yang sejati. Mengapa Yesus itu yang sejati? Berarti ada yang tidak sejati. Nah, ini mungkin juga dikaitkan dengan dalam Perjanjian Lama, istilah pokok anggur yang dipakai Perjanjian Lama seringkali menunjukkan hal-hal yang tidak bagus. Atau Israel seringkali disebut sebagai anggur tapi yang tidak sehat. Kebun anggur Allah yang negatif. Karena itu para imam, para nabi pada Perjanjian Lama mengkritik cara hidup Israel. Sikap Israel yang keras kepala pada Tuhan, tidak taat, yang tidak menegakkan keadilan, cinta pada sesamanya, membuat Allah marah pada Israel dan dianggap bukan kebun anggur yang sejati. Dan Kristus mau menyatakan, "Akulah aku, pokok anggur yang benar, yang sejati, yang benar-benar, yang asli." Atau Kristus menjadi contoh teladan buat kita. Kalau mau tahu bagaimana manusia sejati, gambar dan citra Allah yang sejati, ya lihat Kristus. Nah, setelah dikasih Tuhan, kita juga diingatkan, kalau begitu mari ingat juga bahwa diri kita ini bukan milik kita sendiri. Karena Bapakulah pengusahanya. Tuhanlah yang memiliki hidup seluruh umat manusia di dunia ini. Karena kita ini kan kebun anggurnya Tuhan. Hidup kita ini di tangan Tuhan. Bapakulah pengusahanya. Jadi kita tidak boleh merasa diri kita boleh hidup sendiri semau kita. Kita harus taat dengan pemilik hidup kita, Bapa. Dan sebagai pengusaha, Bapa ingin kebun anggurnya, yaitu kehidupan kita, itu berbuah lebat. Wow. Allah ingin kita panen yang besar. Bukan panen kecil-kecilan, berbuah lebat. Bukan sedikit anggur, tapi menjadi banyak anggur. Artinya Tuhan mengajak kita untuk memproduksi atau menghasilkan sikap, kata, perbuatan yang hebat, yang banyak untuk membuat dunia yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kalau kita mau berbuah banyak, kalau kita mau punya sifat, watak, karakter seperti DNA Kristus yang selalu berbuat baik, selalu bisa menjadi contoh teladan, kita harus belajar dan harus ada menyatu dengan Kristus. Menyatu dengan Kristus seperti carang yang menempel pada pokok anggur. Dia menerima zat makanan gizi dalam dirinya, membuat dia tidak menjadi anggur-anggur yang kurus, tapi menjadi anggur-anggur yang besar, yang lesat. Seperti apa? Seperti pokoknya. Kalau pokoknya anggur yang manis, dia akan menjadi buah-buah anggur yang manis. Tiap-tiap buah manis. Pertanyaannya, apakah Anda menempel pada pokok anggur yang benar Yesus Kristus atau tidak? Ya, dilihat buahnya. Buahnya manis apa enggak? Kalau buahnya kecut misalnya, wah, ya berarti tidak menempel pada pokok anggur. Tapi kalau dicoba manis, berarti ini anggur yang sehat karena dia menempel pada pokok anggur yang sehat. Dan betul-betul ini anggur yang memuliakan pokoknya. Nah, sudah dikasih Tuhan. Maukah Anda dan saya menjadi pokok anggur yang menjadi diri kita cara yang sehat?
Apakah DNA Kristus pokok anggur yang benar dan sejati itu nampak dalam diri kita, dalam kata, perbuatan, sikap kita sehari-hari? Apakah kita menghidupi apa yang Kristus mau untuk kita hidupi? Mari kita lihat sebentar gambar berikut ini, saudara. Minggu lalu saya melihat seekor kucing ikut tenang mengikuti ibadah. Bahkan selama khotbah nggak ada suaranya sedikit pun, dia diem di situ. Paling tengok sedikit sana, paling tengok sedikit. Dia diem selama ibadah, tenang sekali. Pertanyaannya, apakah kucing juga sedang beribadah? Pertanyaannya adalah, apa dampak ibadah itu dalam hidup si kucing? Saya meragukan kalau soal dampak dia mendengar khotbah dalam hidup si kucing. Kenapa? Ya namanya DNA kucing ya, dia cuma mendengar, dia nggak mengerti. Tapi bukankah banyak di antara kita juga begitu? Kadang-kadang kita ikut ibadah, kita ikut mendengarkan firman, bahkan kita mengaku sebagai sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita tidak mengerti atau bahkan tidak ada dampak yang kita dengar dalam hidup kita. Karena itu kita diajak untuk menyatu dengan Kristus melalui teks kita ini. Tinggallah di dalam aku, menyatulah dengan aku. Artinya apa yang Kristus ajarkan, apa yang Kristus sudah hidupi dan teladankan, mari itu juga masuk dalam cara hidup kita, cara berpikir kita, di hati kita, dan kita nyatakan dalam kehidupan supaya betul-betul kita menjadi anggur yang lezat, anggur yang manis, yang betul-betul membuktikan bahwa dia menempel pada pokok anggur yang manis. Saudara, karena itu mari kita lihat DNA murid Kristus apakah ada dalam diri kita. Yang membedakan kita dengan murid-murid yang lain. Misalnya murid-murid iblis, pengikut-pengikut iblis, setan yang pikirannya negatif, yang selalu menciptakan kekacauan dan keributan di dunia ini. Ataukah kita punya DNA murid Kristus? Seperti apa? Mari kita lihat. Di dalam teks kita diajak untuk senang tinggal, terus-menerus menyatu di dalam Tuhan. Enggak cuma sekali-sekali, menyatu terus supaya zat makanan dan gizi dari pokok anggur itu masuk melalui carang-carangnya dan kemudian membuat buah-buah itu berkembang dengan sehat dan lezat. Sudah dikasih Tuhan. Apakah Anda senang tinggal di dalam Tuhan? Apakah senang ibadah? Apakah senang berdoa? Apakah senang membaca firman? Apakah senang menyambut kehadiran Tuhan? Apakah kita senang di dalam Tuhan? Ada loh banyak orang yang ibadah nggak senang. Banyak sekali orang yang nggak senang berdoa. Nah itu tanda-tanda. Jangan-jangan DNA-nya bukan murid Kristus. Kalau Anda punya DNA murid Kristus, kalau Anda betul-betul menyatu dengan Tuhan, mari dengan senang. Gembira bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita dengan menyatu dengan Tuhan, kita itu dibersihkan. Bagaimana cara-cara itu dibersihkan supaya sehat, supaya banyak produktif dengan buah yang lebat? Yaitu dengan firman Tuhan yang kita dengar. Setiap firman yang kita dengar menjadi cara Tuhan membersihkan ranting-rantingnya, membuat ranting-rantingnya siap untuk berbuah lebat. Tinggallah di dalam aku di ayat yang keempat dan aku di dalam kamu. Mari kita buka hati kita, Tuhan tinggallah dalam diriku. Maksudnya adalah Tuhan pimpinlah aku. Tuhan jadilah raja dalam hidupku. Tuhan engkau boleh menguasai seluruh bisnisku. Engkau boleh ada di dalam keluargaku. Tuhan boleh memimpin semua yang menjadi keinginan-keinginanku. Tuhan bersamalah aku dalam semua perjuangan hidupku. Ayat yang ke-8, ini yang membedakan seorang murid Kristus dengan tidak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan kalau dia berbuah banyak. Saudara, orang Kristen yang mengaku dirinya pengikut Kristus tidak cuma berbuat sedikit kebaikan. Bukan cuma sekali-kali baik atau kadang-kadang baik. Tapi memproduksi banyak kebaikan. Berbuah lebat dengan kebaikan melalui kata yang baik, pikiran yang baik, sifat yang baik, perbuatan yang baik, karya-karya yang baik. Karena berbuah lebat itu adalah ciri kita. Karena itu kita jangan malas untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan malas memberi penghiburan pada orang-orang sekeliling kita. Jangan sampai kita malas untuk berbuat hal-hal yang benar. Karena ciri murid Kristus adalah berbuah lebat.
Yang kedua saudara, biarlah sifat-sifat ilahi yang ada pada pokok anggur yang benar yaitu Yesus Kristus itu juga mengalir dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Sehingga kasih, kemurah hatian, kesabaran, keadilan, belas kasihan, keramaan, kelembutan, kesucian, semangat perjuangan Kristus itu menjadi ciri hidup kita. Supaya kita menjadi seorang pribadi, seorang pengusaha, seorang suami, seorang istri, seorang pelajar yang punya jiwa penuh dengan cinta kasih, belas kasihan, tapi sekaligus daya juang yang tinggi seperti teladan Kristus. Biarlah Kristus yang sudah berbuat lebat, yang sudah berbuah lebat dengan karya dan kasihnya itu juga menjadi semangat kita. Kalau pokok anggurnya seperti itu, kita juga harus demikian. Berbuah lebat dengan sifat dan karya kasih. Tanda kita ini carang yang sehat. Sudah dikasih Tuhan, DNA murid Kristus yang ketiga adalah budaya tinggal. Kita diajak berkali-kali tinggallah. Kita diminta menjadi orang yang suka nempel pada pokok. Orang yang suka kumpul dalam komunitas. Seperti anggur ini, dia tidak tinggal sendiri. Tidak sendirian berbuah. Bukan buah tunggal, tapi buah yang menyatu dalam satu. Budaya rukun, budaya tinggal, budaya damai, budaya menyatu dalam keluarga Allah, dalam keluarga-keluarga, dalam komunitas-komunitas. Jadi inilah DNA murid Kristus. Dia itu pembawa kerukunan dalam komunitas. Ditaruh di tengah keluarga, dia membuat keluarga itu rukun, damai, menyenangkan. Kenapa? Karena membawa karakter Kristus dalam hidup berkomunitas, dalam keluarga. Kalau dia ada di tengah perusahaan, dia membawa damai, merukunkan, menyenangkan, membuat guyup. Kalau dia ada di sebuah negara, dia membawa damai, membawa suasana yang menyenangkan, menjadikan suasana kekeluargaan ada. Kalau dia ada di sebuah gereja, dia membuat gereja yang rukun sebagai satu keluarga. Karena itu memang DNA kita selalu punya budaya tinggal, budaya rukun, budaya menyatu, berkomunitas. Gak sendirian, tapi menyatu seperti anggur-anggur ini. Yang demikian menjadi keluarga yang menjadi teladan. Bukan keluarga yang bertengkar, wah, suami, istri, mertua, anak, saudara dengan saudara hanya karena warisan, hanya karena uang, hanya karena bisnis, ribut. Nah itu DNA-nya entah DNA dari mana. Sebab DNA murid Kristus tidak demikian. Dia membangun keluarga yang rukun, yang menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Yang keempat saudara, kita yang mengaku diri kita sebagai murid Kristus, kita ingin supaya Bapa dipermuliakan. Dalam hal mana Bapa dipermuliakan? Ketika kehendaknya terjadi. Apa kehendak Bapa? Supaya di bumi seperti di surga. Tuhan ingin bumi ini seperti surga. Surga itu bagaimana? Suasananya menyenangkan, damai, indah. Tuhan ingin rumah kita juga seperti di surga. Tuhan ingin suasana kos kita seperti di surga. Tuhan ingin suasana bangsa negara kita, tempat tinggal kita di kampung kita seperti di surga. Tuhan ingin dunia ini seperti di surga. Damai, indah. Jadi siapakah kita? Murid Kristus. DNA kita adalah pembawa damai. Pembawa situasi yang baik. Mengubah yang buruk menjadi baik. Pejuang-pejuang kebaikan dan kebenaran, keadilan. Supaya dunia ini menjadi dunia seperti di surga. Karena itu tidak suka ribut, gak suka bertengkar, gak suka diskriminasi satu dengan yang lain. Gak suka membeda-bedakan, melainkan suka merangkul dan menyatu. Mari saudara, dengan berbuah lebat bagi dunia ini, kita rangkul dunia ini dengan cinta kasih, dengan budaya-budaya unggul. Supaya dunia ini melihat, wow indahnya kehidupan orang-orang yang mengaku dirinya murid Kristus. Membawa kedamaian. Nama Tuhan dipermuliakan ketika kita berjuang menjadikan tempat kita masing-masing, rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, di mana Tuhan menaruh kita seperti di surga. Indah. Dan dikasih Tuhan. Jadi kesimpulannya apa dampak dari kepercayaan kita dalam hidup kita? Apakah DNA Kristus, pokok anggur yang sejati, itu mengalir di hati, pikiran, dan hidup kita?
Apakah kata-kata kita, sifat kita menunjukkan, oh ini DNA-nya murid Yesus ini. Karena itu mari kita lihat 4 hal yang sudah kita bahas. Apakah senang untuk menyatu dalam Kristus adalah ciri khas kita, kesukaan kita. Yang kedua, apakah sifat-sifat ilahi seperti Kristus itu ada dalam diri kita, nampak dalam sifat sikap kita sehari-hari. Apakah budaya rukun itu menjadi budaya yang kita nampakkan dalam hidup sehari-hari, nampak dalam keluarga kita, dalam keseharian kita. Apakah semangat kita dalam mewujudkan bumi seperti di surga. Kalau ada 4 hal ini, dan tentu saja masih ada hal-hal yang lain yang Tuhan sudah ajarkan dalam firman-Nya, itu menunjukkan bahwa kita betul boleh mengaku saya punya DNA murid Kristus. Bukan DNA murid iblis atau murid-murid yang lain, saya murid Kristus. Maukah Anda berjuang untuk membuat kehidupan kita menjadi hidup yang berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan? Amin. Mari jemaat, kita renungkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi buah yang manis, bagikan anggur yang manis bagi orang-orang sekeliling kami. Biarlah itu menjadi kebanggaan kami, boleh memiliki kehidupan yang baik sebagaimana pokok anggur yang benar Yesus Kristus. Supaya apa yang baik dari Kristus juga boleh ada dalam diri dan pikiran dan sikap hidup kami. Supaya apa yang menjadi ciri khas Kristus juga boleh kami perjuangkan untuk menjadi ciri khas kami. Supaya kata, sikap, perbuatan, pikiran dan seluruh hidup kami, bahkan perjuangan kami, boleh menjadi seperti perjuangan dan sikap hidup Kristus. Yang selalu berjuang membuat dunia yang lebih baik. Yang selalu peduli kepada mereka yang susah. Yang selalu menjadi pembela bagi mereka yang teraniaya. Yang selalu menjadi pendoa yang setia. Yang selalu berani berkorban untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam tangan-Mu kami naikkan doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan kita pujikan dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Mari jemaat kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin bersyafaat khususnya untuk pendidikan di tanah air kami Indonesia. Karena di hari pendidikan ini, supaya kami boleh mendukung dalam doa untuk anak-anak, semua anak-anak yang ada di tanah air kami. Supaya bisa mendapat pendidikan yang cukup dan layak, dan mereka bisa mengalami transformasi pendidikan. Sehingga mereka bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Dan masing-masing anak-anak bangsa kami ini boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk membangun kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati juga ya Tuhan untuk anak-anak yang studi masih harus studi di rumah dengan pendidikan jarak jauh supaya mereka diberikan semangat, supaya mereka tidak mengalami kejenuhan, bahkan mereka bisa tetap menikmati dan berprestasi melalui pendidikan jarak jauh ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru dimanapun mereka berada, supaya para guru bisa tetap bersemangat mengajar,
Sekalipun kami tahu ada banyak guru yang hidup dengan keterbatasan, apalagi guru-guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil dan pelosok. Berkati ya Tuhan para pahlawan pendidikan ini, supaya mereka bisa tetap bersemangat mengajar sekalipun banyak kendala dan keterbatasan yang harus mereka alami. Kami berdoa supaya pemerintah dan seluruh masyarakat kompak menyatu, bersatu membangun pendidikan bangsa negara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang hari ini susah, kehidupannya sedang mengalami banyak kesulitan hidup, baik karena sakit penyakit maupun karena bencana-bencana kehidupan yang terjadi atau bencana-bencana alam yang terjadi. Oh, kasihanilah mereka ya Tuhan. Biarlah oleh pertolongan-Mu semua yang mengalami kesusahan hidup itu bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih juga menjerat bangsa kami bahkan seluruh dunia, sehingga seluruh kehidupan tidak bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan dalam pertolongan-Mu supaya semua bangsa negara termasuk bangsa kami Indonesia bisa mengalahkan pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menolong juga menanamkan disiplin pada masyarakat bangsa negara kami supaya kami peduli dengan disiplin protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berakhir. Akhirnya Tuhan, kami serahkan semua doa-doa syafaat kami ini dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil mengingat Mazmur 37 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan yang sudah kita kumpulkan pada saat ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena Engkau baik dan Engkau setia, bahkan Engkau menyertai di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan secara khusus kami juga bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan.
Dan Tuhan, biarlah Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga apa yang kami kumpulkan boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, dan kami sungguh mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya gereja-Mu ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani sesama dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup abadi diberikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Rahmat dan kasih adalah milik-Nya. Saudaraku, selamat melanjutkan ibadah kita yang sejati di dalam keseharian kita. Mari jemaat dan anak-anakku semua, mari kita melanjutkan perjuangan hidup kita menjadi anggur-anggur yang manis bagi sesama. Karena kita ada di dalam pokok anggur yang benar. Mari kita berjuang supaya dunia ini menikmati manisnya kehidupan anak-anak Tuhan. Manisnya perkataan, pikiran, dan buah karya anak-anak Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan menguatkan perjuangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.